ثالثا طرح الأسئلة والأجوبة عليها. ورابعا الاختتام. فنخطو إلى البرنامج التالي ألا وهو إلقاء الدرس من فضيلة المدير كي هاجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 22 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali ad-daurah syar'iyyah haula mabahithi fiqh siyam, kajian Islam intensif seputar pembahasan fikih puasa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para asatidzah, para pegawai dan para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang awalnya Selasa malam, kita rubah menjadi Selasa siang, agar para azwa juga bisa mengikuti sebagaimana yang diusulkan. Dan pada kesempatan kali ini kita memulai dari pembahasan yang ke-6, pembahasan yang kelima saja,
Meskipun mungkin sebagian dari para santri sudah mempelajarinya, kita memulai dan mengulang karena para azwa baru mengikutinya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan mengingat kembali itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Poin yang kelima yaitu pembahasan yang berkaitan dengan fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah takfirul khataya wa maghfiratudz dzunub. Keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mendatangkan maghfirah atas dosa-dosa. Hal ini berdasarkan banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang sangat terkenal di riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Yang artinya salat 5 waktu dari Jumat kepada Jumat lainnya, dari Ramadan kepada Ramadan lainnya, menghapuskan dosa-dosa di antaranya jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya fadlu siyami syahri Ramadan adalah tukaffaru bihil khataya wa tughfahu bihil dzunub, dihapuskan dosa-dosa dan di kesalahan-kesalahan. Kemudian keutamaan puasa bulan Ramadan yang lain yaitu siyamu syahri Ramadan min asbab dukhulil jannah. Puasa bulan Ramadan termasuk sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhul jannah." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau, beritahukan kepadaku, jika aku selalu salat 5 waktu, selalu puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal. Menghalalkan yang halal, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, a'taqidu anna hadha syai' halal. Saya meyakini bahwa perbuatan ini adalah dihalalkan oleh Allah dan saya menghalalkannya sesuai yang dihalalkan oleh Allah. Wa harramtul haram ajtanibuhu, dan aku mengharamkan yang haram. Mengharamkan yang haram artinya adalah saya menjauhinya dan meyakininya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menambahkan atas hal itu sedikit pun. Maka apakah aku akan masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Ini dalil menunjukkan bahwa fadlu siyami syahri Ramadan min asbabi dukhul jannah, bahwa keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satu sebab dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk daripada yang ketiga, keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah
siyamu syahr Ramadan wa idraku syahr Ramadan turfa'u bihi darajat. Mendapati bulan Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan meninggikan derajat di surga. Meninggikan derajat di surga. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma, bahwa ada dua orang yang datang dari Bali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka berdua masuk dalam agama Islam. Fakana ahaduhuma ashadd istihadan min al-akhar. Salah satu dari dua orang tersebut lebih semangat daripada yang kedua. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Lalu orang yang beribadah yang semangat tadi mati syahid. Thumma makathal akhiru ba'dahu sanah. Adapun yang terakhir ataupun akharu sanah, adapun yang lain dia masih hidup setahun lagi. Setelah yang mati syahid meninggal, yang lain masih hidup setahun lagi. Thumma tufi, lalu yang kedua pun meninggal. Faqala Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ahadu mubasysyirin bil jannah. Talhah salah seorang yang dijamin masuk dari surga, dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fara'aitu fil manam." Lalu aku bermimpi, baina ana 'inda babil jannah id ana bihima. Ketika itu aku di depan pintu surga dan aku bersama dua orang tadi yang masuk Islam dan meninggal tadi. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhira minhuma. Lalu ada malaikat dari surga keluar, kemudian mengizinkan orang yang terakhir yang meninggal masuk ke dalam surga duluan. Yang paling terakhir masuk ke dalam surga duluan. Thumma kharaja fa'adzina lilladzi istushhid. Kemudian yang kedua baru diizinkan, yang mati syahid tadi baru diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat tersebut datang kepadaku, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Yang artinya engkau nanti, waktumu belum sekarang karena engkau belum meninggal. Ini ada faedah menarik latifah bahwasanya man kana mustannan falyastan biman qad mat fa innal hayy la tu'man 'al fitnah. Barang siapa yang ingin mencari contoh teladan, maka contohlah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang sudah meninggal. Adapun orang yang masih hidup tidak aman dari godaan. Tidak aman dari godaan. Siapapun dia, bagaimanapun tinggi ilmunya, yang masih hidup tidak aman godaan. Apalagi sekedar ustaz-ustaz, sekedar pendakwah-pendakwah, tidak aman dari godaan. Jangan ghulu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha Talhah yu'additsu bihin nas. Fa'ajibu min dzalik. Di pagi hari Talhah bercerita tentang mimpinya. Orang-orang pun takjub dan akhirnya sampai berita tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian takjub dengan cerita tersebut? Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan, thumma istushhid wa dakhala al-akhirul jannah qablahu." Wahai Rasulullah, yang semangat beribadah sampai mati syahid, kemudian yang kedua yang meninggal terakhir, kenapa dia terlebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan yang semangat beribadah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebabnya. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah orang yang terakhir meninggal dia masih hidup 1 tahun setelahnya? Mendapati wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza min sajdah fis sanah. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan setahun lagi? Kemudian dia salat selama setahun sekian-sekian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samaa'i wal ard." Maka jarak antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi sangat jauh.
Biru yang kita lihat ini adalah batas pandangan mata kepala kita saja. Adapun langit yang dimaksud wallahu alam. Kita sekarang berada di bumi, di samping bumi ada planet-planet lain, Pluto, matahari, bulan dan seterusnya. Kumpulan planet tersebut disebut dengan galaksi Bima Sakti, yang seperti galaksi Bima Sakti miliaran di langit sana. Mana langit dunia wallahu alam. Artinya sangat tinggi sekali antara bumi dengan langit. Ini menunjukkan keutamaan siyam syahr Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Itu 3 keutamaan insyaallah mencukupi berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan hukum puasa Ramadan dan hukum meninggalkannya. Ini juga bersama para santri kira-kira sudah kita bahas, akan tetapi saya ulang sedikit, dan bagi para santri pengulangan adalah baik untuk menetapkan ilmu. Maka hukmu shaumi syahri Ramadan, hukum puasa bulan Ramadan, hukumnya adalah wajib atau fardhah. Dia adalah wajib. Wajib artinya ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Kenapa diancam dengan siksa? Kenapa tidak dikatakan langsung disiksa? Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan inilah definisi wajib secara ta'rif, secara definisi. Adapun yang biasa kita kenal definisi wajib adalah yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini definisi secara nilai. Dan para ulama usul fikih mengatakan at-ta'rif bi ta'rif al-ilmi afdal min at-ta'rif bin natijah. Pengertian dengan pengertian syar'i ini lebih afdal daripada pengertian dengan nilai. Maka seorang santri harus mengetahui tentang pengertian wajib secara pengertian dari definisi ilmu usul fikih. Ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sisi pendalilan dari ayat ini adalah pada lafaz kutiba 'alaikum. Kutiba termasuk min alfadhil amr, termasuk daripada lafaz-lafaz perintah di dalam ilmu usul fikih. Termasuk lafaz perintah di dalam ilmu usul fikih. Kutiba 'alaikumus shiyam, kutiba 'alaikumul qital, kutiba 'alaikumul qisas. Innallaha kataba 'alaikumul ihsan fi kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kataba 'ala adalah lafaz dari lafaz perintah, wal amru al mutlaq yadullu 'alal wujub, dan perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 185, dalil dari Al-Quran tentang wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum." Yang artinya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan yang jelas, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, maka siapa saja dari kalian yang menyaksikan bulan falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah ada pada lam di huruf di fi'il yasumhu, fal yasumhu. Lam huna lamul amr, lam di sini adalah lamul perintah, dan perintah menunjukkan kepada
kewajiban. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Talha bin Ubaidillah, ada orang Badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syahrul Ramadan." Puasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang Badui tersebut bertanya lagi, "Hal alayya ghairuhu?" Adakah kewajiban atasku selain berpuasa pada bulan Ramadan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La illa an tatawwa." Tidak ada kecuali kamu ingin berpuasa sunnah. Perlu diketahui bahwa ini tambahan, mungkin saya belum sebutkan kepada para santri, diperhatikan, dicatat bahwa fardhu shaum ala thalathi maratib. Kewajiban berpuasa ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah furidha awalan ala wajhi takhyir bainahu wa baina an yut'ima an kulli yawmin miskinan ma'a targhibi fi shaum. Yang pertama diwajibkan tetapi boleh memilih. Diwajibkan tetapi boleh memilih antara puasa dengan membayar fidyah. Tetapi sangat dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 184, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan, agar kalian bertakwa pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa dari kalian yang sakit atau sedang bepergian lalu tidak berpuasa, hendaklah dia mengqadha di lain hari. Dan lihat ini, dan 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang sanggup maka dia boleh juga untuk bayar fidyah. Dia boleh juga bayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin selama dia tidak berpuasa 1 kali makan kenyang. Kemudian Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tetapi berpuasa bagi kalian lebih baik bagi kalian. Ini adalah martabat yang pertama. Diwajibkan puasa Ramadan tapi boleh memilih antara puasa Ramadan kemudian bayar fidyah. Kemudian dalil yang lain juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Ketika ayat ini turun, bagi siapa yang sanggup maka hendak dia bayar fidyah. Kana man arada an yuftir wa yaftadi hatta nazalatil ayah allati ba'da fanasakhatha. Maka boleh dia memilih antara puasa atau bayar fidyah. Silahkan, ada yang puasa, ada yang bayar fidyah, silahkan dia pilih sampai turun ayat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Baik. Itu adalah martabat yang pertama. Martabat yang kedua yaitu tahattumus shiyam, wajibnya berpuasa. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, surah Al-Baqarah ayat 185, wajibnya berpuasa. "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Martabat yang ketiga adalah tahattumus shiyam wa wujubuhu min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Yaitu wajib berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Nah, di sini ada penjelasan apa bedanya martabat yang kedua dengan martabat yang ketiga. Martabat yang kedua adalah wajib puasa. Tetapi apabila orang yang berpuasa ini sebelum berbuka dia tidur, maka dia tidak boleh berbuka. Sampai sahur juga tidak boleh bersahur. Besok puasa lagi.
Ini martabat yang kedua. Ini kalau seandainya buka jam 6.30 lalu dia tidur, ini nggak boleh makan. Semalaman itu sampai waktu sahur juga nggak boleh makan. Besoknya puasa lagi. Ini martabat yang kedua. Martabat yang ketiga adalah puasanya dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah, minumlah dari mulai sampai terbit sampai terlihat benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Itu bedanya martabat yang kedua dengan martabat yang ketiga. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dalil yang lain ijma'. Ijma' tentang wajibnya berpuasa. Saya ambilkan ijma' dari ulama madhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa hadzal hukm alladhi dzakarahu ay Asy-Syirazi sahibul madhhab wa huwa kaunu siyami Ramadan ruknan wa fardan mujma'un alaih wa dalailul kitabi was sunnati wal ijma' mutadhahiratun alaih. Dan hukum yang disebutkan oleh Syirazi, penulis kitab Muhadzab, salah satu buku yang menjadi rujukan di dalam mazhab Syafi'i, adalah bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam, wajib hukumnya, ini diijma'kan atasnya, disepakati oleh para ulama atasnya. Ijma' artinya adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Ijma' adalah kesepakatan para ulama peninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai permasalahan agama. Dan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta ijma' sangat jelas atasnya. Ini poin yang pertama yang berkaitan dengan pembahasan ke-6. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan yang ke-6, yaitu hukum meninggalkan puasa bulan Ramadan. Hukum meninggalkan puasa bulan Ramadan. Kita sudah pelajari juga bersama santri, hukmu man taraka shaumi syahri Ramadan jahidan li fardhiyatih. Hukum yang meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan, maka hukumnya adalah kafir. Hukumnya haram, dan orang yang meninggalkannya karena menganggap tidak wajib adalah kafir. Tentunya setelah intifa'ul mawani' wa iqamatul hujjah. Kafir berdasarkan ijma'. Ijma' dinukilkan oleh Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i'us Sana'i. Wa ammal ijma'u fa innal ummata ajma'at ala fardhiyatihi syahri Ramadan la yajhaduha illa kafir. Adapun ijma', maka umat Islam bersepakat tentang wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan, tidak ada yang mengingkari kewajibannya kecuali seorang kafir. Ini hati-hati. Meskipun dia puasa, tapi kalau dia mengingkari dalam kalbunya tentang kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Baik, bagaimana kalau seandainya hukum man taraka shaumi syahri Ramadan muta'ammidan kasalan? Yang meninggalkan puasa bulan Ramadan karena malas dan dengan sengaja, maka jawabannya hukumnya adalah haram, dan dia sudah mengerjakan kabirah min kabairidz dzunub. Dia sudah mengerjakan dosa dari dosa-dosa besar. Dosa dari dosa-dosa besar. Dan para ulama mazhab fikih yang 4 berpendapat bahwa wajib qadha. Tetapi ulama peneliti sekelas Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak wajib qadha. Dan saya lebih condong daripada pendapat ulama peneliti ini, bahwa tidak ada wajib qadha yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas dengan sengaja. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama bahwasanya
puasa Ramadan ada waktunya, ada awalan, ada akhirannya. Tidak boleh dikerjakan di luar waktunya. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan di luar waktunya, maka berarti dia mengerjakan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama. Dan perbuatan mengada-ngada ditolak. Adapun jumhur mazhab fikih yang 4 mengatakan bahwa wajib qadha atasnya. Kenapa? Karena dia sama dengan musafir, dia sama dengan orang sakit. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang meninggalkan puasa Ramadan dia haram hukumnya dan sudah mengerjakan perbuatan dosa besar dan tidak wajib qadha. Dia bertaubat kepada Allah, tidak wajib qadha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja karena malas adalah dosa besar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, kemudian beliau dibawa ke gunung yang tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, baina ana naim, ketika aku sedang tidur, dan mimpinya para nabi hak, ru'yal anbiya hak. Mimpinya para nabi adalah benar. Atani rajulan, lalu ada 2 malaikat membawaku. Fa akhadha bi dhaba'iyya, lalu dia membawa dhaba' itu ini, membawa ketiakku dua-duanya. Fa ataya bi jabalan wa'iran, lalu mereka berdua membawaku ke gunung yang sangat tinggi. Faqala is'ad, lalu 2 malaikat tersebut mengatakan dakilah gunung tersebut. Faqultu inni la utiquh, aku tidak sanggup untuk mendakinya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan inna sanusahhiluhu lak, kami akan mudahkan engkau untuk mendakinya. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, lalu aku daki sampai aku di puncak gunung. Fa idza bi aswatin syadidah, ada suara yang keras. Qultu ma hadhil aswat, aku bertanya, suara apakah ini? Qalu hadza awa'u ahli nar, ini adalah suara raungan kesakitan penghuni neraka. Suara kesakitan penghuni, raungan kesakitan penghuni neraka. Kemudian intalaqa bi, lalu setelah itu dia 2 malaikat tersebut membawaku. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Aku melihat orang-orang digantung kakinya. Urqub, araqib itu jamak dari urqub. Urqub itu adalah tulang yang di atas tumit. Jadi itu yang kalau kita sembelih dan menguliti kambing juga begitu, urqubnya ditarik. Kemudian musyaqqaqatan asdaquhum, ini asdaq ini nih. Ujung bibir kanan, ujung bibir kiri tarik ke atas. Kemudian keluarlah darah dari mulut mereka. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja karena malas adalah dosa besar. Para santri hati-hati yang tidak berpuasa, dosa besar. Ya, hati-hati tidak berpuasa, dosa besar. Kemudian pembahasan yang ke-7, penetapan awal dan akhir Ramadan. Ini juga bersama para santri kita sudah bahas, tetapi untuk pengetahuan dari Azwa kita ulang sedikit, tidak mengapa. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama adalah bahwa penetapan awal bulan Ramadan hanya dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat awal bulan dari bulan Ramadan. Yang kedua adalah ikmal syahri Sya'ban 30, menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Yang artinya berpuasalah kalian. Ini perintah karena melihat hilal, dan berhari raya kalian karena melihat hilal. Jika tertahan oleh kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah dua cara syar'i untuk menentukan awal masuk bulan Ramadan. La thalitha lahum. Tidak ada yang ketiga. Ya, tidak ada yang ketiga. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga berdasarkan ijma'. Saya bacakan ijma' dari Ibnu Hazm bahwa dia berkata, wa ajma'u ala anna al-kaffah idza akhbarat bi ru'yatil hilal anna as-siyama wal iftar bidzalika wajiban. Para ulama bersepakat bahwa seluruh masyarakat jika diberitahukan tentang dilihatnya hilal, maka puasa dan berhari raya dengan hal tersebut adalah hukumnya wajib kedua-duanya. Ini poin yang kita bahas. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang berkaitan dengan hilal juga adalah ittifaqul matali' wa ikhtilafuha, yaitu kesepakatan penglihatan hilal ataupun perbedaan penglihatan hilal. Apakah apabila di Indonesia sudah terlihat, kemudian di Saudi harus mengikuti, atau sebaliknya, apabila di Saudi sudah terlihat, Indonesia harus mengikuti, maka terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa kullu balad lahu ru'yatuh. Setiap tempat, daerah memiliki penglihatan masing-masing. Ini adalah pendapat yang dibawa oleh sebagian ulama salaf, dan ini mazhab Syafi'i. Dan juga ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Adapun pendapat jumhur mengatakan bahwa jika telah terlihat hilal di suatu daerah, maka pada saat itu yajibu as-shaum 'alal jami' mutlaqan. Berarti seluruh dunia harus berpuasa seluruhnya. Ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Kita lebih condong kepada pendapat sebagian ulama salaf dan juga pendapat mazhab Syafi'i dalam hal ini. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah keumuman ayat, faman syahidu minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang melihat bulan tidak mesti harus sama-sama melihatnya, maka hendaklah dia berpuasa. Karena dilalatul ayah anna Allah aujaba as-shaum 'ala man syahadah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa bagi siapa yang melihatnya saja. Nah, kemudian juga berdasarkan keumuman hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihatnya dan berbukalah karena kalian melihatnya. Kemudian ada riwayat yang begitu tegas bahwa setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Indonesia tidak mesti harus ikut Saudi, Saudi tidak harus ikut Indonesia. Bahkan kalau seandainya ingin dilihat dari siapa yang lebih dahulu, sebenarnya Indonesia lebih dahulu karena Indonesia lebih timur daripada Arab Saudi. Apabila terlihat di Indonesia hilal, semestinya di Arab Saudi pun juga terlihat juga. Tetapi kadang-kadang terjadi di Arab Saudi terlihat dahulu, kemudian Indonesia belum terlihat. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya likulli baladin ru'yatuh. Setiap negara, daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dalil yang begitu tegas adalah hadis riwayat Muslim dari Quraib radhiyallahu anhu, bahwa Quraib diutus oleh Ummul Fadl ke Syam. Kemudian setelah menyelesaikan hajatnya, maka pada malam Jumat
Quraib berpuasa di negeri Syam karena terlihat hilal pada malam Jumat, berarti Jumatnya berpuasa. Kemudian di akhir bulan Ramadan beliau mudik ke kota Madinah, pulang kembali ke kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya, kapan kalian berpuasa di Syam? Syam itu Palestina, Yordania, Lebanon, Suria. Kapan kalian berpuasa di Syam? Kata Quraib, kami melihat hilal dan dilihat oleh Muawiyah dan orang-orang pun melihatnya, yaitu malam Jumat. Maka kami berpuasa hari Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas menekankan lagi, anta ra'aitahu? Engkau melihat hilal itu? Engkau sendiri melihat? Ya, saya melihat sendiri. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tapi kami di Madinah melihatnya malam Sabtu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah berkata, fala nazalu nasumu hatta nukmila 30. Maka kami masih saja akan berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari. Au narahu, atau kita melihat hilal. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas berpendapat radhiyallahu anhuma bahwa setiap negara sesuai dengan, atau setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh bersandar kepada hisab saat menentukan masuknya awal bulan Ramadan? Maka tidak boleh bersandar kepada hisab falaki untuk menentukan awal masuknya bulan Ramadan, karena berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, berpuasalah karena melihat hilal, berhari rayalah karena melihat hilal. Kalau tertahan atas kalian, maka sempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi, an-ru'yah yu'raf bil ain. Ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi, bahwa melihat itu dengan mata kepala. Kemudian juga berdasarkan ijma'. Nah, ini menarik ini. Berdasarkan ijma'. Saya bacakan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, na'lamu bil ittirar min dinil Islam anna al-amala fi ru'yati hilalis shaum aw al-hajj aw al-iddah aw al-ila aw ghairi dhalika min al-ahkam al-mu'allaqah bil hilal bi khabaril hasib annahu yara aw la yara la yajuz. Kita mengetahui dengan secara darurat dari agama Islam bahwa beramal di dalam penglihatan hilal puasa, hilal haji, hilal masa iddah, hilal masa ila, dan selainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal, dengan kabarnya orang yang ahli hisab bahwa dia melihat atau tidak melihat, ini tidak diperbolehkan. Wan nususul mustafidhatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsirah wa qad ajma'al muslimuna 'alaihi. Dan dalil-dalil yang sangat banyak dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya hilal dengan penglihatan, tidak dengan hisab, sangat banyak, dan kaum muslimin telah bersepakat atasnya. Kemudian beliau juga mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wa la yu'rafu fihi khilafun qadimun aslan. Tidak ada khilaf di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Asalnya enggak ada khilaf bahwa tidak boleh dan tidak memakai hisab di dalam penentuan awal Ramadan. Wala khilafun hadis. Bahkan tidak ada khilaf di dalam zaman yang baru-baru. Illa anna ba'dal mutaakhirin minal mutafaqqihah al-hadithina ba'da al-mi'ati tsalitsah za'ama annahu idza ghumma al-hilal jaza lil hasib an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisab. Kecuali ada sebagian orang-orang yang generasi terakhir dari orang-orang yang mutafaqqihah, yang menjadi ahli fikih yang baru, yang datang setelah abad ketiga, mengira bahwa jika seperti ini sekarang kan banyak awan, jika tidak terlihat hilal maka boleh bagi orang yang bisa menghisab untuk beramal dengan hisabnya. Fa in kana al-hisabu dalla ala ru'yati sama wa illa fala. Kalau seandainya hisab menunjukkan kepada puasa, maka dia berpuasa. Kalau tidak, maka tidak berpuasa. Wa hadzal qaid, perhatikan baik-baik. Hadzal qaid,
ini pendapat wa in kana muqayyad bil igmam wa mukhtassan bil hasib fa huwa syadzun masbuqun bil ijma' ala khilafihi fa amma ittiba'u dzalika fi as-sahwa wa ta'liq umum al hukm al 'am bihi fama qalahu musallam. Dan pendapat ini meskipun dia terikat dengan kalau ada awan atau khusus bagi orang yang ahli hisab saja, maka ini adalah pendapat syadz, pendapat yang menyendiri dan sudah didahului dengan ijma. Jadi tidak benar. Tidak ada penentuan awal dan keluar Ramadan kecuali dengan dua hal. Ru'yah hilal, kemudian dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan sebanyak 30 hari. Paham tuh? Baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ke-8, golongan yang diberi keringanan tidak berpuasa. Golongan yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yubahu lahumul fitr, siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit. Dan di dalam orang sakit ini ada pembahasan di bawahnya. Maka secara umum orang sakit boleh tidak berpuasa berdasarkan ayat yang jelas dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan aw ala safar, barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Kemudian juga berdasarkan ijma' yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', wattafaqu ala man adzahu al-maridhu wa dha'afa 'an as-shaum falahu an yuftir. Dan para ulama bersepakat bahwa apabila sakitnya, ala anna man adzahu al-marad atau al-maradu, siapa yang sakitnya menyakitinya atau menyulitkannya, maka dan dia lemah untuk berpuasa, dia boleh untuk berbuka. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan sakit, yaitu apa batasan haddul marad alladhi yubihul fitr, batasan sakit yang diperbolehkan orang berbuka puasa. Jawabannya adalah idza kana al-maradu yazdad bi siyamih aw yashuqqu alaihi wa la yadhurruh. Kalau seandainya dia puasa, semakin dia puasa semakin sakit atau menyulitkannya. Lihat ya, kata-kata menyulitkan. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dia berpuasa tambah sakit atau apabila berpuasanya semakin sulit atau berpuasanya membuat dia sulit, maka ini boleh berbuka. Taib. Yang kedua, sakit alladhi yadurru as-sha'im wa yakhafu ma'ahu al-halak, sakit yang membahayakan orang yang berpuasa, maka dalam hal ini wajib dia berbuka. Membahayakan, kalau dia berpuasa bisa mati, kalau dia berpuasa bisa cacat, membahayakan, maka yang seperti ini wajib berbuka. Dan ini adalah pendapat jumhur. Dalilnya surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya larangan untuk membunuh diri, termasuk di dalamnya apabila mengerjakan ibadah yang membahayakan nyawa.
Kemudian apabila sakitnya sakit yang ringan, seperti cuma sakit demam, sakit gigi, apalagi sakit panu, luka sedikit saja, tidak menyulitkan apalagi sampai membahayakan, tidak sama sekali, maka yang seperti ini wajib berpuasa. Wajib berpuasa, dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Apabila sakitnya tidak memberikan pengaruh pada dirinya, tidak menyakitinya, maka wajib untuk berpuasa. Baik, pembahasan selanjutnya adalah apa yang diwajibkan bagi orang yang sakit apabila dia tidak berpuasa. Jika sakit tidak berpuasa dan sakitnya diharapkan kesembuhannya, maka wajib untuk mengqadha. Jika sakit tidak berpuasa dan sakitnya diharapkan kesembuhannya, maka wajib dia mengqadha berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184 tadi. Baik, kalau seandainya sakitnya sulit diharapkan kesembuhannya, sakitnya kronis, sakitnya menahun, maka yang seperti ini dia yut'imu an kulli yaumin miskinan, dia memberikan fidyah di setiap hari tidak puasa, 1 kali makan kenyang terhadap orang miskin. 1 kali makan kenyang terhadap orang miskin. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, dia bayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sakit juga adalah apakah orang sakit jika memang menyulitkan sakitnya untuk berpuasa tapi dia tetap memaksa puasa, apakah sah puasanya? Jawabannya adalah sah puasanya. Kalau seandainya sakit dan menyulitkan sakitnya untuk berpuasa tapi dia tetap berpuasa, sah puasanya. Ya, kenapa? Karena an-shaum azimah lahu. Puasa itu adalah sudah diwajibkan atasnya, maka ketika dia ingin berpuasa tidak mengapa. Baik. Kemudian permasalahan terakhir, apabila ada orang sakit lalu sembuh di siang hari. Jadi dia tidak berpuasa dari mulai pagi, lalu siang hari dia sembuh. Apakah dia wajib menahan sampai maghrib atau tidak? Maka jawabannya adalah terjadi khilaf di antara para ulama. Jika seorang dari pagi tidak berpuasa karena sakit yang menyulitkannya untuk berpuasa, lalu di siang hari sembuh, Allah memberikan kesembuhan kepada dirinya, maka dia harus, ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan dia menahan makan minum sampai maghrib, ada yang mengatakan dia tidak menahan makan minum sampai maghrib. Jawabannya adalah tidak menahan. Kenapa? Karena tidak ada faedah dia menahan. Lalu nanti dia juga mengqadha di lain hari. Baik. Yang kedua, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah seorang musafir. Dibolehkan seorang yang musafir untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan mazhab fikih yang 4. Dalil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka lalu dia tidak berpuasa, dia mengqadha di lain hari. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a 'anil shaum wa syatras salah, anil musafir as-shaum wa syatras as-shauma wa syatras salah. Sesungguhnya Allah membebaskan atas orang musafir puasa dan juga setengah sholat. Setengah sholat maksudnya boleh mengqashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat kalau seandainya dia sedang musafir. Kemudian hukum berpuasanya orang yang musafir. Yang pertama,
apabila puasa tidak menyulitkan orang yang bersafar seperti sekarang, zaman sekarang. Dan ini faedah menarik para ikhwah, bahwa jarak safar yang diperbolehkan seseorang mengqashar sholat dan tidak berpuasa adalah sesuai dengan uruf. Dan ini lebih layak dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Tidak dibatasi dengan kilometer. Coba bayangkan antum, saya sering bersafar dari Banjarmasin ke Jakarta. Itu sekitar 1.200 kilometer. Tapi perjalanan cuma 1 jam 40 menit. Kemudian sampai di sana dijemput. Tidak capek sama sekali. Nah, bolehkah seseorang berpuasa? Atau wajibkah tetap seseorang berpuasa ataukah dia berbuka? Satu yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa berdasarkan kejadian di zaman sekarang ini, maka pendapat yang lebih sesuai dengan realita yang ada adalah bahwa jarak safar itu ditentukan dengan uruf, kebiasaan orang setempat. Kebiasaan orang setempat. Tidak ditentukan dengan jarak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ayat puasa, fa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, tidak mengapa kalian untuk mengqashar salat. Kata bepergian umum, dan yang umum ini harus didefinisikan atau dirinci oleh ayat Al-Qur'an itu sendiri atau hadis. Dan tidak ada perinciannya secara eksplisit, secara rinci dengan dalil yang sahih. Ada banyak perkataan-perkataan para ulama saja. Maka pada saat itu dikembalikan kepada uruf. Nah, urufnya adalah yaitu apabila di sebuah daerah itu disebut safar, maka safar. Nah, sekarang kembali ke permasalahan puasa. Kalau orang tadi bersafarnya tidak sulit, safar enggak sulit, mana yang lebih afdal, puasa atau tidak puasa? Maka jawabannya adalah, kalau ditanya yang lebih afdal, saya akan dudukan dulu permasalahannya. Kalau ditanya bolehkah tidak berpuasa? Boleh, berdasarkan keumuman al-dalil. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, safarnya tidak sulit, menyulitkan puasa tidak, maka jawabannya adalah terjadi khilaf di antara para ulama. Yang lebih afdal adalah terusna as-saum. Yang lebih afdal apa? Puasa. Yang lebih afdal adalah puasa. Kenapa? Satu, berdasarkan keumuman ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pernah berpuasa bulan Ramadan saat safar. Yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari fi yaumin har. Kami pernah bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada musim panas, hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Sampai orang-orang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawahah. Tidak ada yang berpuasa di antara kita kecuali dua, Nabi Muhammad SAW dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa berpuasa saat safar boleh. Yang kedua, ibra'an li dhimmah, ashal li bara'ati dhimmah. Lebih mudah untuk selesai tunai kewajiban. Karena mengqadha nanti malas, nanti ditunda-tunda. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan lebih afdal daripada mengqadha di luar Ramadan. Yang keempat, aisar, lebih mudah untuk berpuasa di bulan Ramadan bersama kaum muslimin dibandingkan mengqadha di luar Ramadan. Maka apabila safarnya tidak menyulitkan,
maka dia lebih afdal untuk berpuasa, tetap berpuasa. Ini pengalaman, nanti mungkin ada yang ingin umroh. Ini pengalaman saya berbagi, mudah-mudahan jadi pelajaran. Apabila ada orang bepergian umroh dan berangkat di bulan Ramadan di sore hari. Kalau seandainya kita lihat waktu berbuka mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam saja. Baik dari Banjarmasin ataupun dari Jakarta. Maka ini pilih antara dua. Kalau Anda masuk pesawat jam 4, jam 5 sore, berarti 1 jam 2 jam lagi berbuka, maka silahkan pilih mau berbuka atau tidak. Kenapa? Karena kalau pesawat sudah menuju barat, itu berarti tambah terang nantinya. Lama waktu berpuasanya. Yang aturan tinggal 1 jam 2 jam, menjadi 5 jam, menjadi 6 jam. Saya pernah kejadian itu, umroh Ramadan sore hari, kemudian dia pergi ke Saudi, ke arah barat. Saudi arah barat. Berarti tambah siang. Buka jendela tambah siang, buka jendela tambah siang. Kok enggak gelap-gelap? Maka, dan ini kita sudah sebutkan bagaimana batasan orang yang berbuka di pesawat. Di pertemuan pertama atau kedua sudah kita bahas. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih. Kalau kuat silahkan lanjutkan puasanya. Kalau tidak kuat batalkan saja. Nanti dia mau qadha di lain hari. Karena kejadian waktu itu saya akhirnya berpuasa hampir 17 jam. Berbuka itu pun sudah tidak enak sekali. Kenapa? Karena sudah lemah dan lemas. Ini pengalamannya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun apabila safarnya menyulitkannya, maka makruh dia berpuasa. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Ini kejadiannya adalah ada seseorang yang berpuasa saat safar lalu dia pingsan, lalu dikerumuni oleh orang. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Kemudian, apa ini? Kenapa orang tersebut? Innahu sha'im. Dia sedang berpuasa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Itu kalau menyulitkan. Lebih parah lagi, kalau membahayakan, maka wajib berbuka. Kalau membahayakan, wajib berbuka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang yang berpuasa, yaitu ulaikal usat. Mereka ahli maksiat. Karena mereka masih berpuasa saat sulit berpuasanya saat safar. Bukan sulit, membahayakan puasanya saat safar. Ulaikal usat, kata Rasulullah SAW. Itu 3 keadaan antara orang berpuasa saat safar. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah hukum puasa bagi orang yang musafir dan sering safar. Seperti apa? Seperti siapa? Pilot. Seperti siapa lagi? Sopir bus. Seperti siapa lagi? Nahkoda kapal. Mallah. Nahkoda kapal, anak buah kapal, ABK, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah boleh dia berbuka selama safar. Tapi dengan catatan dia mengqadha di lain hari. Berdasarkan keumuman ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian hal yang berkaitan dengan hukum safar juga adalah apabila seorang tidak berpuasa karena safar, maka wajib mengqadha di lain hari. Berdasarkan ayat tadi. Baik.
Permasalahan yang berkaitan dengan safar juga adalah apabila dia tidak berpuasa karena safar di pagi hari. Lalu sampai di sebuah tempat dan dia sampai di tempatnya yang dia tuju, dia tidak bersafar lagi di siang hari. Apakah wajib dia menahan makan dan minum sampai maghrib ataukah tidak? Jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama sebagaimana orang sakit tadi. Nah, jawabannya yang benar adalah tidak menahan. Tidak menahan. Jadi dari pagi dia safar, di tengah hari atau sore dia sampai di tempat yang dia tidak safar lagi. Apakah di situ dia menahan sampai maghrib ataukah dia boleh makan dan minum? Maka jawabannya adalah kita selalu mengambil pendapat jumhur bahwa dia tidak wajib menahan. Dan ini adalah mazhab Maliki, Syafi'i dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali. Baik, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang lansia, lanjut usia. Orang yang lemah, lanjut usia, yang tidak sanggup untuk berpuasa. Maka jawabannya boleh. Orang yang lanjut usia yang tidak sanggup untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Dan dia bayar fidyah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 184. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata pada ayat itu, laisat bimansukh. Ayat itu tidak dihapus. Huwal syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Dia adalah orang lansia laki-laki dan perempuan yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah setiap hari kepada seorang miskin, yaitu memberi makan 1 kali makan kenyang kepada seorang miskin. Dan juga berdasarkan ijma' bahwasanya orang lansia boleh, yang tidak sanggup untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita hamil dan menyusui. Nah, ini ada pelajaran, mungkin nanti ada para ustadz yang istrinya hamil. Jadi pengalaman, sebenarnya wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan untuk berpuasa. Tapi kalau tidak sanggup silahkan berbuka. Jangan mengambil pendapat yang langsung berbuka, tapi usahakan dia berpuasa agar dia tidak banyak hutangnya. Caranya bagaimana? Caranya di malam hari dia makan kurma, terutama kurma sama laban. Kita di Saudi dulu kurma dan laban. Laban itu yogurt ya, kurma dan yogurt. Nah, itu menguatkan badan wanita hamil dan juga menyusui. Karena beberapa kali Ummu hamil saat Ramadan tetap puasa dan anak-anaknya sehat-sehat saja. Jadi asal hukumnya tetap disyariatkan untuk berpuasa. Asal hukumnya. Tetapi kalau tidak sanggup boleh berbuka. Begitu ya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, bahwa yubahu lil hamili wal murdhi'i fil fitru fi Ramadan. Boleh bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka di dalam bulan Ramadan, tidak berpuasa. Baik karena khawatir terhadap dirinya, tidak sanggup, takut pingsan, atau khawatir terhadap janinnya. Janinnya takut nanti tidak sempurna, cacat dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an. Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra as-salah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdhi as-shaum aw as-shiyam. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla membebaskan atas orang berpuasa setengah sholat
dan membebaskan atas orang yang bersafar dan wanita hamil serta menyusui puasa. Ini disebut oleh para ulama dalalatul iqtiran. Di dalam ilmu usul fikih dalalatul iqtiran itu pendalilan lemah, tetapi kadang dia bisa yusta'nasu bihi, bisa diambil pendalilan dengannya. Bahwa di sini musafir digandengkan dengan wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Maka hukumnya sama. Musafir tidak berpuasa, maka dia mengqadha. Wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, dia mengqadha. Dan itulah pendapat jumhur. Ya, itulah pendapat jumhur. Wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, dia mengqadha. Baik khafat ala nafsiha atau ala janiniha. Baik karena dia takut terhadap dirinya atau terhadap janinnya, dia mengqadha. Itu pendapat jumhur. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian sebab-sebab yang lain yang membolehkan untuk berbuka. Apakah boleh atau tidak? Yang pertama, pekerjaan berat. Nah, ini ya, kuli bangunan, kuli pasar, tukang beca, pekerjaan-pekerjaan berat. Maka jawabannya adalah bahwa tidak ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa al-mihan asyaqqah, pekerjaan-pekerjaan berat membolehkan untuk berbuka. Jadi tetap berpuasa. Bahwa pekerjaan-pekerjaan berat tidak ada dalil yang membolehkan untuk berbuka puasa, tetap berpuasa. Kecuali kalau seandainya saat dia berpuasa, kemudian dalam keadaan bekerja membahayakan dirinya. Seperti misalkan dia ingin pingsan, dia mau mati, dia terlalu haus, terlalu lapar, maka dia boleh berbuka atas hal itu, bukan atas pekerjaan beratnya. Boleh berbuka atas hal itu, bukan atas pekerjaan beratnya. Nah, saya pernah dibully dalam kasus ini. Ada yang mengatakan, Ustadz ini nggak pernah kita ajak jadi kuli bangunan, coba dia jadi kuli bangunan, mungkin dia berbuka duluan menit pertama. Maka jawabannya pada ikhwah, tidak ada dalil. Kita tidak boleh membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram untuk tidak berpuasa. Tidak ada dalil yang membolehkan karena pekerjaan berat kemudian seseorang boleh tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bolehkah berbuka bagi seorang yang sangat lapar, sangat haus, kalau tidak makan mati atau cacat, kalau tidak makan minum mati atau cacat? Maka jawabannya boleh. Berdasarkan keumuman surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah pengasih terhadap kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Termasuk di dalamnya orang yang ingin menolong orang lain. Seperti ada orang tenggelam, ada orang kebakaran, ada orang longsor. Maka dia ingin nolong, tapi dia dalam keadaan puasa. Maka pada saat itu dia boleh untuk berbuka dulu baru dia tolong orang tersebut. Itu diperbolehkan. Yaitu inqadh ma'sum diperbolehkan. Menyelamatkan orang yang suci jiwanya untuk agar selamat orang tersebut dari keburukan, maka dia boleh untuk berbuka. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 pembahasan golongan yang diberikan keringanan tidak berpuasa. Sekarang saya akan sebutkan dengan cepat insyaallah taala 9 perkara yang membatalkan puasa dan yang tidak. Ini cepat saja ya, agar bersabar para santri.
hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak, pembatal-pembatal puasa ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al-jima', bersetubuh. Dan pengertiannya adalah ilaju az-zakar fil farj walau lam yunzil. Masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Ini batal. Batal puasanya. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian bersetubuh dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai kepada ayat yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fa'adzina atau fa'udzina fil mubasyarah, diizinkan untuk bergaul. Fa'uqila min dzalik, maka dipahami dari hal itu annal murada as-siyamu minal mubasyarah, bahwa yang dimaksud adalah menahan dari berjima, wal akli wasyurb, dan makan dan minum. Kenapa? Karena di awalnya, dari awal ayat puasa 183, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti ini sudah dimaklumi bahwa al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Puasa itu menahan dari makan, minum, dan bersetubuh. Kemudian berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa Abu Hurairah bercerita ketika kita duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku sudah binasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Malak, ada apa dengan engkau?" "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Aku menggauli istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa jima, bersetubuh dengan perempuan, membatalkan puasa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang wajib berpuasa lalu dia bersetubuh dengan perempuan, maka dia mengerjakan 4 hal. Yang pertama, al-kaffarah al-mughalladzah. Dia harus bayar kafarat, penebus dosanya yang besar. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ini namanya kafarah mughalladzah. Dan ini adalah sesuai dengan urutan. Jadi merdekakan budak dulu, kalau tidak sanggup baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup baru membayar kepada 60 fakir miskin, memberi sedekah atau memberi makan. Yang kedua adalah dia menahan dirinya. Saya beri contoh misalkan, mohon maaf kepada para santri, ada orang bersetubuh jam 11 siang. Maka dia harus tahan dirinya, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Gak boleh makan, gak boleh minum. Kenapa dia? Karena dia masih orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah dia wajib mengqadha di lain hari. Dia wajib mengqadha di lain hari. Yang keempat, wajib beristighfar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang tadi, sum yauman, puasa engkau nanti di lain hari. Kemudian juga beliau bersabda, wastaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah atas perbuatanmu ini. Ini adalah pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua yaitu mengeluarkan atau keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja, baik karena terlalu banyak nonton, kalau terlalu banyak memegang, melihat, atau yang semisal. Maka batal puasanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu min ajli. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali orang berpuasa, puasa itu milikku, aku yang akan mengganjarnya, karena dalam puasa dia meninggalkan syahwatnya karenaku.
Menunjukkan bahwa keluar mani dengan sengaja, maka ini batal puasanya. Adapun dengan mimpi tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Yang ketiga, makan dan minum. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187 tadi, makan dan minum batal puasanya. Dan juga berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu, dalam lafaz yang lain, meninggalkan makan dan syahwatnya karena aku. Kemudian yang keempat, yang semakna makan dan minum, seperti suntikan. Suntikan yang memberikan kekuatan. Jadi para ikhwah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali membagi pembatal puasa itu ada dua. Yang menguras kekuatan tubuh atau yang memberikan kekuatan pada tubuh. Muqawwiyat wa munaqqisat, yang menguras kekuatan tubuh atau yang memberikan kekuatan tubuh. Termasuk di dalamnya suntikan seperti infus, memberikan kekuatan pada tubuh, ini batal puasanya, ya. Ataupun suntikan-suntikan yang lain. Adapun pada pertemuan yang sebelumnya para santri purti nanya, kalau suntikan vitamin C gimana? Tujuannya adalah agar yang kulitnya hitam menjadi putih, ya, maka ini tidak membatalkan puasa, wallahu alam. Yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Ini termasuk dalamnya munaqqisatil quwwah, termasuk dalamnya mengurangi kekuatan, ya, termasuk hijamah. Semin khilaf di antara para ulama, saya lebih condong kepada pendapat aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan membekam batal puasanya. Kenapa? Karena ini hadis qauli. Ini adalah hadis ucapan. Dan hadis ucapan lebih didahulukan daripada hadis perbuatan. Karena mungkin hadis perbuatan, Rasulullah SAW pernah berhijamah dalam keadaan berpuasa dan dia tidak batal. Ini menunjukkan kepada kekhususan di antaranya. Yang keenam adalah istiqa, muntah dengan sengaja, memuntahkan dengan sengaja. Man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha wa man dhar'a al-qari fala qadha 'alaihi. Siapa yang memuntahkan dengan sengaja, wajib qadha atasnya. Siapa yang tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Yang ke-8, berniat berbuka, ini batal puasanya. Berniat berbuka. Yang ke-9 adalah murtad. Nah, pembatal-pembatal yang ke-9 pembatal ini akan menjadi pembatal apabila terjadi pada diri orang yang berpuasa 3 hal. Yang pertama, alim, dia mengetahui itu pembatal puasa. Yang kedua, mukhtar, dia memilih perbuatan tersebut dengan sengaja. Yang ketiga adalah dia zakir, dia dalam keadaan ingat saat mengerjakan pembatal puasa tersebut. Nah, ini adalah nomor 9, perkara yang membatalkan puasa dan yang tidak. Nah, kita akan lihat lagi hal-hal yang berkaitan dengan pembatal puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum, yaitu apabila ada orang yang sengaja makan dan minum, maka para ulama mengatakan bahwa dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha, ya, kalau sengaja. Tapi bagaimana sudah saya katakan tadi, kalau seandainya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan atau sengaja membatalkan puasanya, maka sebagian mengatakan tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengqadha. Ada lagi yang mengatakan bahwa wajib kafarah, wajib bayar kafarah. Tapi wallahu alam, amatul ulama mengatakan bahwa wajib mengqadha. Kalau seandainya dia batalkan puasanya dengan sengaja, wajib mengqadha. Kemudian dia menahan
Dan kalau seandainya dia membatalkan puasa dengan sengaja, karena malas saja, batal puasa dengan sengaja. Jam 12 makan di warung Sakadup. Antum tahu nggak warung Sakadup apa? Warung yang cuma kelihatan kaki-kakinya. Dalam bulan Ramadan tuh banyak namanya warung Sakadup. Cuma kelihatan kaki-kakinya saja. Dia sengaja makan jam 12. Apakah dia wajib menahan sampai maghrib? Maka jawabannya adalah iya, wajib menahan. Kenapa? Karena dia termasuk ahli wujub. Baik, kalau lupa bagaimana? Maka jawabannya tidak mengapa, dia sempurnakan wudunya. Dia sempurnakan puasanya. Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa lalu dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya. Tapi ini benar-benar lupa. Jangan lupa. Jangan pura-pura lupa. Baik, hukum menelan ludah bagi orang yang berpuasa. Jawabannya adalah selama tidak, ada dua di sini pendapat. Selama dia tidak keluar dari tenggorokan, maka dia tidak batal. Ada pendapat yang lain, selama tidak keluar dari mulut, dia batal, tidak batal. Ini keluar dari mulut itu maksudnya, mohon maaf ya, ludahnya di sini, di ujung bibir. Lalu dia telan lagi. Itu berarti dia sudah keluar. Berarti dia memasukkan dari luar ke dalam. Tapi kalau seandainya dia hanya di dalam mulut, maka tidak batal menelan air ludah. Nah, banyak sebenarnya permasalahan fikih, tetapi waktu pekan depan insyaallah taala kita akan masuk kepada marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Dan siang Selasa kita akan pelajari selamat datang bulan Ramadan dengan tema kajian umum selamat datang bulan Ramadan. Waktunya juga Selasa siang dan malamnya kita insya Allah sudah tarawih pekan depan. Semoga bermanfaat dan masih ada waktu sekitar 15 menit. Jika ada yang ingin bersoal jawab dipersilahkan. Bagi talibat, para ustadzat dan juga para santri, siapa yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Nah, pertanyaan dari Putri, dari talibat. Ini putra lambat. Putri langsung bertanya, Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz, bagaimana hukum orang yang meninggal tapi masih mempunyai hutang puasa? Bagus pertanyaannya. Ada si fulan meninggal dan dia punya hutang puasa. Maka jawabannya, apa yang dimaksud dengan hutang puasa? Kalau yang dimaksud dengan hutang puasa adalah hutang puasa yang benar-benar disyariatkan, seperti misalkan dia sakit kemudian tidak berpuasa, dia safar kemudian tidak berpuasa, dia haid atau nifas kemudian dia tidak berpuasa, maka ini hutang puasa yang dibenarkan hutang puasanya. Maka jawabannya adalah boleh diqadha oleh wali-walinya, yaitu oleh anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu." Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka walinya mengqadha atasnya. Adapun hutang puasa yang dimaksud adalah puasa, tidak puasa karena malas dengan sengaja padahal dia orang yang diwajibkan untuk berpuasa, maka pada saat itu tidak ada qadha atasnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ahsanallahu ilaikum, apa hukumnya orang yang berpuasa dan pada pertengahan hari ia meninggal? Ya selesai. Selesai berarti. Artinya mungkin sama dengan yang sebelumnya, apakah nanti walinya mengqadha atau tidak? Jawabannya tidak. Karena tidak ada kewajiban dia untuk berpuasa saat sudah meninggal. Wallahu a'lam. Tidak dianggap hutang begitu ya. Pertanyaan ketiga, siapkan putra kalau ada pertanyaan. Bagaimana jika seseorang sedang berpuasa
Ketika mendekati waktu berbuka, tiba-tiba halangan atau haid. Apakah ia harus bersegera berbuka atau tetap menahan hingga azan maghrib? Maka jawabannya, apabila datang haid walau sesaat sebelum waktu berbuka, batal puasanya dan dia wajib mengqadha di lain hari. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita jika dia haid dia tidak berpuasa dan dia tidak sholat? Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid walaupun sesaat sebelum waktu berbuka batal puasanya dan dia wajib mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Nah, saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Mungkin ada yang bertanya. Tafadhal. Fayyad. Ahsanallah Ustaz. Nah, ini salah satu asilah saja. Nah. Soal awal. Idza kana hunakal mar'u yusafiru syahran wahidan fi syahri Ramadan, hal yajuzu lahu fitr syahrun wahidun tam? Wa idza kana al-jaizu mata waqtul qada lahu? Thumma as-su'al atsani. Ana ujib awalan, as-su'al awal. Yajuz lahu لأنه مسافر بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان سفره شهرا كامل فيجوز له أن يفطر شهر كامل. وكيف القضاء؟ القضاء يقضي في أيام أخر إما مرتبا أو متفرقا. Baik dia mengqadanya tertib 1 bulan ataupun sebulan sehari, sebulan 2 hari, sebulan 3 hari, sepekan 2 hari, terserah dia. Atau pas Senin Kemis, terserah dia. Wallahu a'lam. Thumma su'alu tsani, ma hukmu ikhrajul mani mujbiran? Haram. Sa'iman kana au muftiran. Al-'adah as-sirriyah min al-muharramat. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaihikumul 'adun. Salah satu sifat dari orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya ataupun budak-budaknya. Maka yang demikian itu tidak tercela atas mereka. Maka siapa yang mencari selain itu, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Dia berzina dengan tangannya, berzina dengan sabunnya, berzina dengan dindingnya, dan seterusnya. Ini haram. Dan perhatian kepada para santri. Ini haram dan ini termasuk hal yang menipu seseorang dan itu adalah bisikan iblis dan itu bisa menjadi kecanduan bagi seseorang. Hati-hati, al-'adah sirriyah. Tidak ada yang mengobati itu kecuali khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Afwan Ustaz. Idza kana al-yujbar hal siyamuhu batil? Yujbar. Man yujbar wa bi ayyi syai'in yujbar? Bi ikhrajil mani? Naam. Baik. Al-ijbar hunaka ahkam lil ijbar. Di sana ada hukum kalau seandainya orang dipaksa. Tidak semua yang dipaksa kemudian dia batal puasanya. Kalau seandainya anggap saja kita keluar dari makan, orang dipaksa makan, maka ada hukum-hukumnya, hukum paksaan makan. Salah satunya adalah apabila yang memaksa membahayakan nyawanya atau membahayakan dirinya, maka batal puasanya. Maka tidak batal puasanya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha sadrahu. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, ini tidak mengapa. Yang berbahaya dia nyaman dengan paksaan tersebut. Ini tidak boleh. Ya. Dipaksa untuk makan. Kemudian itu satu, yang memaksanya membahayakan. Kemudian yang kedua, yang memaksanya bisa memberikan sesuatu yang buruk kepada
yang dipaksa. Misalkan dia dipaksa, oke, membahayakan, pakai pistol misalkan, makan enggak? Kalau enggak, saya tembak. Ternyata pistolnya mainan. Nah, ini tidak boleh dia makan. Kalau makan dia batal puasanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari talibat, bagaimana jika seseorang yang memiliki penyakit mah yang sangat parah dan tidak dapat membayar fidyah karena dia sangat miskin? Apa yang harus dia lakukan? Apabila sakitnya kronis, menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah. Dia tidak mengqadha, bayar fidyah karena sakitnya kronis, menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Dia bayar fidyah. Baik. Tapi ketika dia mau bayar fidyah, dia miskin, tidak punya harta. Ya sudah, enggak usah bayar. Pernah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Wahai Rasulullah, saya bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'tiq raqabah, merdekakan budak. Tidak sanggup, saya miskin. Kemudian berpuasa engkau 2 bulan berturut-turut. Ya wahai Rasulullah, sehari saya tidak sanggup, bagaimana 2 bulan? Kemudian kalau begitu bayar bersedekah kepada 60 fakir miskin. Wahai Rasulullah, tidak ada penduduk di daerah ini yang paling miskin kecuali saya. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau minta diambilkan kurma, kemudian beliau bilang, sudah pergi sana. Sudah, tidak ada harta yang mau dijadikan fidyah, mau diapain? Miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, jika ibu hamil berpuasa dan dia sudah berkonsultasi kepada dokter bahwasanya aman baginya untuk berpuasa, lalu hari ke-15 qadarullah dia keguguran di siang hari dan setelah itu dia tidak haid. Mungkin maksud Ananda istihadah ya Ustaz. Apakah puasanya di hari tersebut batal? Jawabannya mungkin juga tidak. Ini mungkin dalam tanda kurung ustazahnya yang bilang. Jawabannya adalah mungkin juga dia haid. Mungkin juga dia haid. Ya. Maka jawabannya iya batal. Kalau ditanya tentang puasanya batal dia, karena sudah keluar darah. Ya, saat dia keguguran, keluar darah saat dia keguguran. Wallahu a'lam. Ada lagi? Soal akhir tadi. Azwa, kita yang nanya Azwa. Azwa, ada pertanyaan Azwa? Mas, ada pertanyaan? Mas Imuh, ada nanya Mas? Ini perlu dibiasakan kawan-kawan Azwa untuk bertanya. Mas Wahyu, maafi soal? Oh maafi, kalau Mas Wahyu maafi. Masya Allah. Ustaz Abdullah, عندك سؤال؟ طيب. أين سائل آخر؟ من له سؤال آخر؟ لا غير فياض. فياض يسأل عن هذا فقط. نعم. تفضل يا شفيق. أسرع شيء. أتي لأخينا شفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Idza kana az-zawj yujbir zawjatahu 'alal jima' thumma idza kana lam turid
tawa'adaha zawjuhu bitalaq, hal hadzal ijbar ma'dzur ya Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-jawab, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ala az-zaujah atau liz-zaujah an yamtani' min zawjihi. Wa hadha dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Idza ajbaraha fal ithmu 'ala az-zauj. Kalau seandainya sang suami memaksa, maka yang berdosa adalah suaminya. Walakin idza tatawa'at, kalau seandainya sang istri juga mau dan akhirnya senang, nah sini berdosa dua-duanya. Taib, kaifal kafarah? Ala kilain al-kafarah. Atas kedua-duanya kafarat. Kalau seandainya dia ridha atas dua-duanya. Kalau seandainya dipaksa, maka sang istri tidak ada kafarah. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Nah, tafadhal. Abi Dzar. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Apa hukumnya Nah, qul. ada seorang fulan, dia berpuasa sunnah, lalu temannya tidak berpuasa, lalu temannya menggoda temannya yang berpuasa. Yang ditanyakan yang menggoda atau yang digoda? Yang menggoda. Yang menggoda haram hukumnya. Yang menggoda orang yang sedang berpuasa sunnah sehingga mungkin agar membatalkan puasa sunnahnya, haram hukumnya karena dia sedang beribadah. Ya. Tetapi kalau yang ditanya yang digoda, apakah dia boleh membatalkannya? Maka para ulama mempunyai kaidah al-mutanaffilu amiru nafsihi. Orang yang sedang mengerjakan amalan sunnah, dia raja terhadap dirinya sendiri. Mau dia lanjutkan boleh, dia batalkan puasanya juga boleh, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Naam. Tafadhal, Faisal. Habis ini harus ada dari Azwa satu. Nah. Assalamualaikum ya Ustaz wa barakallahu fi hayatikum ya Ustaz. Nah, istami'u. Aina arjahu qawlan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani atau al-Imam Abdul Qasim Ibnu Qasim al-Abbad rahimahullah taala, idza kana as-saim musiban bis-sakran. Amma al-Ibnu Hajar al-Asqalani yufasil idza kana as-saim musiban bis-sakran amdan falazim alaihi al-kafarah, wa amma ghair amdin la yalzamu alaihi al-kafarah al-qada. Wa amma Ibnu Qasim al-Abbad rahimahullah taala la yafasal bis-sakran wa lazim alaihi al-qada. Aina arjahu qawlan? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha, amma ba'd. As-saimu idza asabahu sukr. Orang yang berpuasa apabila terkena mabuk, hilang akalnya saat puasanya, apakah batal atau tidak? Hadza huwa soal. Walau kanat daqiqatan wahidatan. Baik. Orang yang berpuasa apabila hilang akalnya, kita sudah pelajari ini di pertemuan pertama atau pertemuan kedua saya lupa, bahwa apabila orang hilang akalnya dari mulai
terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, maka batal puasanya. Maka batal puasanya, seakan-akan dia tidak berpuasa. Akan tetapi kalau seandainya dia pingsan sebentar ataupun dia hilang akalnya, gila sebentar, maka pada saat itu dia sah puasanya. Sama seperti orang tidur sebentar, maka sah puasanya. Adapun al-arjah begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menguatkan sebuah pendapat sesuai dengan dalilnya. Jika ada dalil yang dikuatkan, maka itu yang diambil. Adapun jika ada dua pendapat yang berdalil, maka mana yang lebih dekat dengan dalil dan juga perkataan para ulama salafus saleh. Begitu cara seseorang mengambil pendapat di dalam permasalahan fikih. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, satu kali lagi pengajian kita tentang marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Pada Selasa siang depan, pekan depan insyaallah taala dihadiri oleh seluruh penduduk dan masyarakat di pesantren Intan Ilmu, dari mulai azwa sampai para santrinya. Demikian, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ألقاه من الدرس. ثم نخطو إلى البرنامج الأخير ألا وهو الاختتام، فنختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتبوا مكاتبكم بالهدوء.